Waalaikumsalam. Oke, kita akan memulai perkuliahan kita pada hari ini ya, tentang praktikum mobile augmented reality. Di sini saya lihat kalau untuk pesertanya ada beberapa yang semester kemarin kuliah bersama dengan saya, yang lainnya juga ada juga yang belum. Oke, awal-awal akan saya buat presentasinya dulu. Silakan ditunggu dulu. Untuk presentasinya, kode sudah saya kirim di chat, silakan bisa digunakan. Kemudian yang menghendaki menggunakan QR Code akan saya sharekan sebentar lagi. Nah, ini kode QR Code-nya bisa digunakan. Nah, kita mulai. Di sini yang hadir baru 33 orang ya. 5 yang belum hadir. Tidak apa-apa sambil kita tunggu. Oke, untuk memulai perkuliahan meeting, sebelumnya karena ada sebagian yang mungkin belum pernah bertemu dengan saya ya di perkuliahan, jadi perkenalan singkat saja tanpa slide. Jadi nama saya Arif Pramudwatmoko. Saya mengajar, aktif kembali mengajar baru 2020 kemarin bulan Mei ya. Jadi baru 1 semester. Dan kemudian sebenarnya saya sudah dosen sejak 2004, cuman saya non aktif ketika tahun 2016 sampai tahun 2020 karena tugas belajar di Tokyo Institute of Technology. Kemudian yang saya teliti di bidang S3 saya itu tentang 3D simulations, VR, virtual reality, kemudian ada juga haptic technology dan artificial intelligence. Nah, ini kemudian tentang mata kuliah ini nanti akan kita jelaskan. Mestinya semuanya sudah mengambil mata kuliah teknologi augmented reality, yang itu adalah pengenalan dari augmented reality. Sekarang lebih sedikit tambah bobotnya, yaitu dengan mobile and augmented reality. Jadi saya rasa untuk slide-nya sudah cukup. Sorry. QR code-nya sudah cukup ya. Saya masuk ke slide saja. Oh, sorry, ini praktikum, salah slide. Teori kok ya harusnya.
Ya, ternyata tadi slide-nya kemarin nggak sengaja ter-override dengan yang praktikum. Untung masih ada backup. Ya, kita mulai. Untuk mobile augmented reality, mobile and augmented reality ini lanjutan dari mata kelas sebelumnya, yaitu teknologi augmented reality. Yang dimana perbedaan utama sebenarnya ada di kata mobile-nya. Jadi mobile berarti ini konsepnya mobile, karena augmented reality tidak semuanya mobile. Ada yang banyak juga yang tidak mobile. Nah, ini nanti perbedaannya mobile dengan enggak itu seperti apa, ada sedikit teori yang akan kita sajikan. Kita lanjutkan saja. Tentang peraturan perkuliahan masih umum, secara umum sama seperti yang lainnya, seperti mata kuliah yang lain, dosen-dosen yang lain juga aturannya sama. Hanya mungkin ini yang saya tampilkan cuma ini saja, beberapa hal saja. Itu tentang kehadiran. Jadi pertama mahasiswa wajib menghadir daftar hadir. Daftar hadir berupa inputan presensi di SIA, dan itu berupa QR code. Oh ya, kemudian masih ada menyambung dengan itu, mungkin Anda juga sudah mendengar juga dari mungkin kuliah yang kemarin sudah disampaikan sama dosen yang lainnya. Jadi ini perkuliahan kita jadi full daring ya sementara. Jadi dari rencana sebelumnya yang sebenarnya akan luring atau dengan tatap muka terbatas. Jadi tatap muka terbatas di mana Anda akan dibagi dua kelompok. Kemudian satu kelompok pertama akan hadir di pertemuan pertama, yang kedua kelompok kedua akan daring. Kemudian pertemuan kedua akan dibalik, yang kelompok kedua akan hadir tatap muka, yang pertama akan daring, dan seterusnya. Tapi rencana itu berubah mengingat kondisi pandemik yang meningkat. Jadi pandemik COVID-19, terutama di sini varian Omicron, sedang naik-naiknya di Indonesia. Di Jakarta naik tajam, kemudian tidak ada tanda-tanda melandai di Indonesia. Tapi di Jakarta katanya sudah agak melandai, tapi tetap masih tinggi. Di mana Jogja, berarti kalau Jogja itu berarti baru mau puncak ya, jadi belum sampai puncak. Jadi masih berbahaya. Kemudian Sleman juga termasuk kabupaten yang kita tempati ini paling banyak di seluruh DIY. Jadi berdasarkan pertimbangan itu, juga pertimbangan dari beberapa orang tua mahasiswa yang juga menginginkan anaknya luring, jadi daring, jadi mengajukan untuk pertemuan, nanti bisa mengambil keputusan dari UTY, juga dari pemerintah juga, bahwa untuk perkuliahan tatap muka kita tunda dulu. Ditunda dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan. Baik keselamatan kita sendiri, mahasiswa, dosen, karyawan, dan juga orang-orang sekeliling kita. Jadi orang tua Anda, teman Anda, om, tante, Pak D, dan sebagainya. Kan Anda berinteraksi juga. Jadi kalau misalnya Anda terinfeksi di sini, kemudian bawa pulang, ketemu orang tua, nah, khawatirnya orang tua akan kena juga. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka kita putuskan untuk menunda pertemuan tatap muka. Nah, ini, ya, Dina. Maaf saya salah ya Pak. Itu tapi kenapa ya Pak ngasih infonya tuh mendadak? Ya karena memang perubahan kondisinya sangat mendadak. Jadi itu sampai hari Sabtu itu kami masih percaya bahwa kuliah akan luring. Jadi memang tujuannya. Tapi kemudian perkembangan dari Omicron sudah tidak tertahankan lagi, maka terus akhirnya keputusannya hari Sabtu itu dari Rektorat menyatakan menunda luring. Kemudian dari informasi datang ke sampai ke dosen baru sore banget. Oh begitu. Ya, memang sampai hari Sabtu itu kami masih siap-siap untuk luring. Bahkan teman-teman yang bagian prasarana itu sedang memasang kamera di setiap ruangan kelas hari Sabtu itu. Jadi belum selesai masang kamera, kemudian ada surat itu muncul, terus akhirnya ya sudah istirahat dulu masang. Kayak gitu. Jadi kondisinya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
ya gitulah, jadi ya kaget semua termasuk kami juga. Sepertinya itu perkembangannya karena dilihat dari pemerintah juga, dari pemerintah menerapkan Jogja kayaknya sudah masuk ke PPKM level 3 ya. Kemudian dari Gubernur DIY juga menunda semua kuliah tatap muka 100% dirubah, kemudian jadi mungkin 50%, ada yang menerapkan 50%, ada yang masih menjadi full daring dan sebagainya. Seperti anak saya itu sekolah SD kan, harusnya tatap muka 100% setiap hari masuk, tapi kemudian dibatalkan karena ada keberatan, kemudian dari pemerintah juga membatalkan, akhirnya 50%. Nah sekarang malah karena ada yang terkena COVID-19, maka jadi selama 2 minggu itu daring, full daring. Begitu. Ya memang itulah kondisinya, agak merepotkan kita sih. Nah, tapi yang bagi yang sudah berada di Jogja, jadi misalnya Anda berasal dari luar kota, luar Jogja, kemudian sudah terlanjur datang ke Jogja, sudah terlanjur kos, tidak perlu kecewa dan tidak perlu cepat-cepat pulang. Tetap saja bertahan di Jogja karena lebih aman, tidak perjalanan keluar ya. Kemudian juga ini sifatnya kan ini bukan membatalkan kuliah luring, bukan membatalkan kuliah pertemuan tatap muka terbatas, tetapi menunda. Dalam artian kondisi akan selalu dievaluasi, dalam setiap minggunya akan dievaluasi. Jika kira-kira kondisi sudah kondusif dari sisi kenaikan pandemi juga tidak terlalu sudah melandai, kemudian dari pemerintah juga sudah melonggarkan, maka kami akan menerapkan rencana semula, yaitu menggunakan perkuliahan tatap muka terbatas. Jadi tetap yang sudah sampai Jogja malahan nih udah di Jogja kan sudah lebih baik kan, tidak tinggal nunggu saja. Anda bisa memanfaatkan waktu ini untuk berinteraksi dengan teman-teman Anda. Nah, ini angkatan 2021 ya, 2022 ada juga, 2000 ada juga, 2021 ada. Nah, mungkin angkatan 2020 dan 2021 sepertinya belum pernah mengalami kuliah tatap muka penuh. Jadi ada mungkin beberapa dari Anda yang belum pernah datang ke Jogja bahkan. Nah, ini kesempatan ini Anda bisa berkumpul di Jogja ini, terus ketemu dengan teman-teman, tapi mungkin di luar kampus ya, karena di kampus mesti punya aturan macam-macam. Mungkin Anda saling berkenalan, kemudian bikin kegiatan mahasiswa bisa dimulai. Karena selama pandemi pun himpunan mahasiswa tetap aktif, walaupun sangat terbatas kegiatannya, tapi tetap mereka berkomunikasi. Nah, ini kesempatan Anda malah mempunyai waktu dan berada di posisi yang sama di daerah Jogja juga, bisa berinteraksi dengan kakak angkatan dan sebagainya. Datang ke kampus juga boleh, cuman tidak bergerombol ya, sepertinya. Jadi kalau 1-2 orang datang, misalnya mau ambil jasa alma mater, sekalian jalan-jalan lihat kampus boleh, tidak ada masalah. Jadi pesan saya, yang sudah terlanjur sampai Jogja, nggak usah terburu-buru pulang, karena ya memang Anda memang seharusnya di sini. Jadi tunggu sebentar lagi, mudah-mudahan pandemi sudah surut lagi, situasi sudah kondusif, perkenalan tatap muka akan dilaksanakan lagi. Itu mungkin ya tentang masalah metode pembelajaran yang berubah secara mendadak. Kemudian ya pertimbangannya memang kesehatannya, dari kesehatan dan keselamatan semuanya, terutama bagaimana memutus rantai pandemi supaya jangan kita ikut andil dalam menyebarkan dengan membuat klaster baru, terutama klaster di perkuliahan. Karena banyak yang terjadi klaster di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah banyak yang terjadi klaster, jadi muncul ada orang terus anak yang menulari teman-temannya dan keluarganya. Tapi mudah-mudahan untuk yang kali ini lebih terkendali dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang Delta itu kayaknya kemarin sudah bed occupancy-nya udah berlebih batas. Sekarang kayaknya masih terkendali. Oke, kita kembali tentang perkuliahan. Jadi aturan yang wajib pertama adalah mahasiswa wajib mengisi daftar adil ya. Jadi akan saya buatkan QR code setiap kali kuliah seperti biasa yang Anda dapatkan. Kemudian nanti Anda silakan gunakan QR code tersebut, baik wujudnya kode maupun gambar QR code.
Kemudian yang aturan kedua yaitu aturan dari fakultas dan universitas, karena adalah mahasiswa datang terlambat lebih dari 30 menit itu tidak diizinkan mengikuti perkuliahan. Tapi yang biasa saya terapkan, terutama dulu-dulu juga sama, itu tidak terus lantas tidak boleh mengikuti perkuliahan, tapi boleh mengikuti perkuliahan asal tidak mengganggu yang lain. Dan tapi tidak perlu absen lagi, jadi tidak usah absen. Jadi kehadiran Anda dianggap kosong, tapi Anda boleh masuk kuliah. Nah, tujuannya adalah supaya Anda tetap bisa mengikuti perkuliahan, mengikuti materinya. Jadi tidak repotan, Anda tidak kerepotan untuk mengajar materi yang tertinggal. Saya juga tidak kerepotan karena mahasiswa jadi materi yang didapat berbeda ya. Itu. Tetapi kalau misalnya kalau dilihat dari rekap presensi ya dikelaskan aja kan Anda sudah terlambat lebih dari 30 menit yang harusnya tidak boleh masuk. Jadi untuk QR code nanti akan saya set untuk 30 menit lamanya. Untuk pertemuan pertama saya set agak panjang 1 jam karena untuk awal-awal ya. Ini yang kehadirannya kayaknya hampir semua ya, ada 37 yang hadir. Tinggal 1 orang ya. Kemudian ini yang berikutnya saya sudah tidak membuat apa namanya semacam susulan untuk daftar hadir atau mungkin laporan untuk kehadiran, misalnya Anda lupa atau mungkin apalah terkendala sehingga Anda tidak bisa mengisi daftar hadir di SIA. Karena akan merepotkan untuk rekapnya kalau seandainya ada hal itu terjadi. Jadi kalau misalnya Anda ada yang masuk dari awal sampai akhir, tapi lupa ngisi presensi, ya sudah kalau saya sudah tidak akan menindaklanjuti ya. Jadi anggap aja itu sudah tidak hadir ya sudah tidak hadir saja. Ya, karena agak repot untuk mengkombinasikan antara data di SIA dengan di luar. Memang sih kami bisa melihat data kehadiran di record Zoom ya, di mana kehadiran tiap orang dari menit keberapa sampai menit keberapa itu ada ya, catatannya. Cuman untuk melihat ke situ kan agak butuh effort yang lebih atau butuh usaha yang lebih. Jadi harus lihat kemudian dari mana-mana itu agak merepotkan sehingga seperti itu mungkin akan kami hindari. Jadi kalau seandainya Anda telat atau lupa untuk mengisi daftar hadir ya sudah diikhlaskan aja. Dalam artian Anda tidak tercatat sebagai hadir di SIA. Jadi sekali lagi untuk presensi jangan sampai lupa. Pak mau tanya Pak, maaf saya salah. Ya. Untuk kehadiran di sini itu mempengaruhi nilai nggak ya Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi nanti di slide yang menjelang terakhir ada tentang kehadiran, tentang penilaian ya. Ya, kehadiran ada penilaiannya untuk nilai dalam presentasi yang nanti akan kita bahas, akan kita tampilkan presentasinya di bagian penilaian. Gitu. Tapi kalau memang terkendala dan emang nggak bisa ngisi tapi tetap mahasiswanya mengikuti perkuliahan, terus bagaimana Pak kalau misal kehadiran itu mempengaruhi nilai? Ya berarti di komponen kehadiran Anda kosong di pertemuan itu. Gitu aja kalau dari sisi administrasi ya kosong berarti. Jadi misalnya pertemuan pertama ini ada yang lupa mengisi presensi, maka kosong kan kehadirannya kosong. Ya sudah berarti -1 kehadiran dari yang harusnya 14 01 -1 pertemuan karena tidak mengisi presensi. Oh begitu Pak. Itu udah nggak ada toleransi lagi nggak Pak? Repot ya masalahnya. Repot, dan saya kemarin untuk yang semester kemarin saya lihat tidak ada pengaruhnya. Karena saya membuat range kehadiran, penilaian kehadiran itu tidak benar-benar 14, terus kalau kurang 1 berarti nilainya dikurangi 5 atau apa, enggak seperti itu. Tapi saya buat range supaya lebih gampang. Jadi antara kehadiran lebih dari 10, misalnya 11 sampai 14, maka nilainya penuh. Kemudian dari 5 sampai 10 nilainya separuh, dan yang di bawah itu 0 misalnya kayak gitu. Jadi nah ini kemudian yang kemarin yang ada yang melaporkan lupa kehadiran dan sebagainya itu saya lihat hanya sedikit dan tidak mempengaruhi tentang penilaian itu. Karena sepertinya juga kelupaan itu untungnya masih
tidak menjadi kebiasaan dari Anda ya. Jadi lupa sekali ya udah lupa sekali, tapi berikut-berikutnya terus tidak lupa, jadi nggak ada masalah. Jadi prosensinya tetap masuk di range yang dapat nilai bagus. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama. Nah, ini kode sudah saya kirim kembali, mengingatkan. Ini sepertinya sudah penuh semuanya yang hadir 38. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan untuk media pembelajaran karena bukan tatap muka ya, jadi terpaksa harus sama aja yang ini kan kuliah teori ya. Jadi ketika Anda misalnya masuk kuliah tatap muka juga tatap muka terbatas, tetap harus ada Zoom. Maka medianya adalah Zoom pertama, media utamanya. Kemudian yang kedua WhatsApp group, nah ini penting untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga e-learning yang akan saya buat nanti setelah saya buat akan saya informasikan lewat WhatsApp group. Kemudian jadi nyusul e-learningnya. Kemudian yang belum kita buat adalah WhatsApp group. Kalau yang sebelumnya biasanya saya meminta salah satu untuk membuat WhatsApp group, kemudian di-share di ini untuk join ke dalamnya. Tapi mungkin untuk lebih simpel, sudah saya buatkan aja. Jadi tunggu sebentar akan saya buatkan, kemudian linknya akan saya kirim di chat untuk silakan masuk ke dalamnya. Jadi tunggu. Ini jadi sudah saya kirimkan di chat ya, silakan bisa join di dalamnya. Sepertinya sudah mulai masuk. Ya, kita lanjut mungkin. Langsung saja tentang mata kuliah ini. Jadi untuk mata kuliah ini adalah Mobile Augmented Reality. Sebenarnya mata kuliahnya namanya Mobile and Augmented Reality, tapi kayaknya lebih enak nyebutnya Mobile Augmented Reality atau Mobile AR. Nah ini deskripsinya. Mungkin secara singkat saja. Jadi intinya ini kelanjutan dari mata kuliah teknologi augmented reality. Nah, di mana teknologi augmented reality kita hanya pengenalan aja ya. Jadi membuat suatu gambaran kepada Anda seperti apa augmented reality ini, terus
memberi arahan supaya apa yang bisa dilakukan dengan augmented reality dan apa yang perlu dipelajari tentang itu. Kali ini lebih ke arah penerapannya di bidang mobile. Nah, kata mobile ini yang jadi kata kuncinya. Karena tidak semua augmented reality itu mobile. Nah, mobile di sini yang dari teori yang kita ambil itu lebih ke arah tentang masalah location, bukan location based. Jadi augmented reality-nya itu berbasis lokasi. Ada location yang di itu. Mana lokasi akan menentukan dari augmentasi yang muncul. Jadi misalnya augmented reality yang ada menggunakan augmented reality, ada program dengan marker, kemudian jika diarahkan di situ akan muncul gambar. Itu tidak menggunakan fitur location, tidak ada lokasi. Kemudian misalnya yang kemarin kita gunakan dengan Snapchat atau Live Studio untuk membuat aplikasi Snapchat, itu menambah kumis, menambah topi, rambut dan sebagainya, itu kan, atau topeng dan sebagainya, itu kan basisnya adalah wajah yang terdeteksi oleh kamera. Itu nggak ada hubungannya dengan lokasi. Anda gunakan itu di gunung, di atas gunung, di Kaliurang, atau di pantai, di Karangtritis juga tidak ada pengaruh, yang munculnya tetap sama. Wajahnya ditempeli kumis, ya tetap akan tempel kumis seperti itu adanya. Tidak ada perubahan. Jadi tidak ada hubungannya sama lokasi. Beda dengan misalnya game Pokemon Go, Anda di tengah lapangan munculnya Pokemon tipe rumput. Kemudian ketika Anda di danau ya munculnya tipe air seperti itu. Jadi itu ada lokasinya. Maka itu dikatakan location based, ada lokasinya. Jadi itu dikatakan mobile. Jadi kemudian kalau misalnya ada yang menanyakan, loh, bukankah kalau yang untuk di Snapchat dan sebagainya itu kan pakai nanti HP atau smartphone, itu kan mobile juga nih. Ya mobile dalam arti sebenarnya bukan mobile itu, tapi lebih ke arah lebih tepatnya itu portable ya, atau bisa dibawa kemana-mana. Tapi mobilenya, di konsep mobile yang dibahas atau yang diambil di dalam teori yang kita gunakan di mata kuliah ini adalah tentang location. Ada fitur lokasi yang digunakan. Oke, kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajarannya. Ini antara lain materi pembelajarannya itu overview tentang teknologi mobile augmented reality, kemudian definisi mobile augmented reality systems atau MARS, kemudian potensi penerapannya, kemudian arsitektur dari MARS, kemudian ada komponen penyusunan dan infrastruktur pendukung, kemudian dibahas tentang UI atau user interface, kemudian tantangan dan batasan penerapan mobile augmented reality system. Ini antara lain materi yang kita pelajari. Kemudian dari materi ini kita mengharapkan mahasiswa untuk mendapatkan suatu kompetensi. Kompetensinya kita rumuskan menjadi yaitu tentang capaian pembelajaran. Jadi diharapkan ini ada 4 capaian pembelajaran khusus yang mata kuliah ini yang ditampilkan. Itu pertama, mahasiswa memahami teknologi mobile augmented reality system. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa memahami potensi penerapan aplikasi berbasis MARS. Kemudian juga diharapkan memahami beragam teknologi penyusun dan pendukung MARS, termasuk SDK dan sebagainya. Kemudian mahasiswa juga diharapkan memahami batasan dan tantangan penerapan aplikasi mobile augmented reality system. Ini sasaran pembelajarannya. Kemudian dari sasaran pembelajaran ini dibagi dalam pertemuan-pertemuan. Dan tidak selalu satu capaian pembelajaran itu satu pertemuan, atau tidak selalu satu capaian pembelajaran jadi 2 atau 3 pertemuan, tapi bisa berbeda-beda berdasarkan materi tersebut dan capaian pembelajaran tersebut isinya apa saja dan cocoknya dibagi menjadi beberapa. Nah di sini dari ketiga ini sepertinya yang paling banyak itu ada di saya lupa ya, M2 mungkin. Nanti akan dilihat di bagian penilaian. Jadi dibagi lebih banyak. Sepertinya kalau yang M1 sekian pertemuan, M2 berapa pertemuan, M3 berapa pertemuan, M4 berapa pertemuan. Itu yang jadi fokus dari capaian pembelajaran di pertemuan. Nah dari situ juga muncul jadi tugasnya yang ada di masing-masing M ini akan berbeda.
jumlahnya. Nah, kemudian sudah bicara tentang tugas, berarti kita masuk bicara tentang nilai. Dan ini nilai yang ditanyakan oleh Mas. Jadi ini rancangan kita gambaran tentang penilaiannya. Ya, ini rancangan awal ya. Ada kemungkinan bisa bergeser atau berubah, tapi sejauh ini kalau misalnya lancar-lancar, ya inilah yang diterapkan. Dan tidak akan jauh dari inilah. Jadi kita basisnya bukan tugas 1, tugas 2, tugas 3 ya, tapi lebih ke capaian pembelajaran M1, M2, M3, dan sebagainya. Nah, M1 ini bobotnya 10% karena kalau dilihat dari pertemuannya jumlahnya cuma 1 atau 2, saya lupa. Kemudian yang M2 itu 10% juga. Nah, M3 ini agak banyak karena memang di dalam, sebentar saya kembali ke slide sebelumnya. Jadi tentang berbagai teknologi penyusunan dan pendukung modus ini akan kita sajikan lebih banyak dibanding yang lainnya. Kembali ke sini. Jadi di sini ternyata tidak kelipatan. Dalam artian mungkin bisa jadi isinya tugasnya ada dua atau 3. Sedangkan yang lainnya cuma 1 tugas, 1 tugas. Ini mungkin ada bisa sampai 3 tugas. Sehingga prosentasenya berbeda dengan yang lain. Dan untuk UTS dan UAS ini porsinya harus lebih banyak dari tugas per bijinya. Jadi 15%, 15%. Nah, kalau misalnya ya nanti ya memang tidak kita harapkan, tapi kalau misalnya terjadi satu misalnya tugasnya dikurangi 1 misalnya yang M3 ini karena dirasa sudah 2 kali tugas sudah cukup menguasai ya sudah yang ketika dihilangkan berarti kan cuma 20%. Nah, ini larinya akan dibagi di UTS dan UAS saja. 20 20. Mungkin seperti itu. Tapi sementara ini rancangannya tetap seperti ini. Kita akan mencoba untuk tetap sesuai dengan rancangannya. Kemudian kehadiran di sini ada komponen 10%. Yang 10% itu tidak besar sih sebenarnya. Hanya 1/10-nya ya. Jadi enggak ada kerasa apa-apa sebenarnya. Kalau dilihat dari persentasenya, kecil. Tapi sejauh ini, hanya kecil persentasenya. Dan biasanya dulu malah sebelum saya ambil tugas belajar, ketika ngajar biasanya saya malah tidak memasukkan komponen kehadiran dalam penilaian secara eksplisit. Jadi hanya tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, mungkin 20-40 dulu presentasi UTS dan UAS, biasanya tugas 20%, UTS 40%, UAS 40%. Tapi komponen kehadiran saya gunakan untuk mempertimbangkan dalam penilaian. Dalam arti kadang kalau nilainya stres agak mendekati A, tapi kurang, tapi hadirnya penuh, mungkin saya naikkan dikit. Atau mungkin kalau nilainya C agak mepet ke atasnya, hampir B, tapi masih C. Tapi kehadirannya jelek, ya sudahlah nilainya apa adanya. Jadi itu biasanya saya gunakan ketika dulu ya. Tapi sekarang ada sendiri, jadi kehadiran dihitung 10%, kemudian cara penilaiannya tadi saya sampaikan ya, jadi tidak benar-benar 14 terus dibagi 14 per jadi kehadiran per 14 kalikan 100% nilainya terus kalikan 10% nilai dari bobot. Ini enggak seperti itu, tapi saya buat range antara kehadiran penuh sama 3 kali tidak hadir, misalnya range-nya paling atas, kemudian 6 kali tidak hadir, seperti itu saya membuatnya. Kemudian tentang kehadiran ini, walaupun tidak, misalnya tidak saya masukkan, sejauh pengalaman saya tetap pengaruh dengan nilai. Kenapa? Karena jika kehadirannya sedikit, tentu akan bolong juga di nilai yang lain. Karena ketika ada tugas, yang bersangkutan tidak datang. Jadi seperti itu. Terus kadang ada tugas boleh dikerjakan di rumah, tapi tidak hadir maka tidak bisa mengerjakan tugas. Nilainya jelek sama saya mengajar. Itu tidak pernah ada yang kehadirannya sedikit tapi nilainya bagus banget, itu enggak ada. Jadi biasanya kalau kehadiran sedikit ya nilainya otomatis jelek. Enggak tahu apakah terus anaknya memang sudah enggan untuk kuliah sehingga akhirnya
malas-malasan kami tolong ya mungkin seperti itu juga. Yang jelas seperti itu yang biasanya terjadi. Kehadirannya sedikit biasanya memang terus otomatis komponen yang lainnya akan jadi bolong-bolong sendiri, akan jelek nilainya. Kemudian yang kehadirannya banyak biasanya nilainya ada di atas-atas. Jadi antara D biasanya. Jarang yang hadirnya banyak nilainya D itu sejauh ini kayaknya belum pernah. Kalau C ada sih karena memang hadir tapi ternyata mungkin ngalamin atau gimana jadi mungkin materi tidak masuk. Nah ini jadi komponennya seperti ini. Nah, mungkin sebelum dilanjut ke slide yang berikutnya, ada yang mau tanyakan? Atau mengusulkan sesuatu? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Nah, ini setelah penilaian, berarti slide-nya semakin lama semakin serius ya. Nilai itu paling serius biasanya. Berikutnya kita masuk ke yang lebih serius lagi. Yaitu ya saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri perkuliahan kita di minggu pertama ini, di pertemuan pertama ini. Jadi ini kemudian saya lihat juga presentasinya kayaknya penuh ya. Jadi terima kasih sudah menghadiri. Kemudian tentang kehadiran juga saya ingatkan jangan cuman masuk terus sudah dapat kode kemudian absen terus tinggal pergi ya. Karena jumlah kehadiran kan akan kelihatan signifikan ya. Misalnya kok 38 awalnya 39 ya, tapi di akhir atau di pertengahan tinggal 20 itu kan akan kelihatan. Atau mungkin kehadirannya cuman 35 ya. Tapi kok disiap kok penuh, berarti kan ada yang cuma dapat kode aja dari temannya. Nah, itu terpaksa saya harus membuka rekap Zoom untuk memastikan siapa yang benar-benar hadir dan tidak. Nah, jadi untuk rekap Zoom saya gunakan itu seperti itu aja. Jadi yang sesuatu yang memang ekstrim. Oke, mungkin ini saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang menanyakan, sekali lagi saya ingatkan untuk presensi jangan lupa. Ini ada yang menanyakan tentang absensi yang baru pindah, itu maksudnya pindah apa? Pindah mata kuliah? Pindah kelas, Iya, Pak. Pak. Pindah Pindah kelas? kelas. Oh, saya tidak tahu. Soalnya yang jelas di SIA itu hanya 30. Mana itu? Ada 38 ya. Ini yang pindah itu berarti ada yang masuk ya? Ada yang keluar nggak? Tidak ada yang keluar ya? Yang masuk ada ya? Masuk ke dalam kelas ini. Siapa kira-kira yang pindahan dari kelas yang lain? Coba gunakan kodenya ya, kode apa ini namanya? Kode QR code atau kode presensinya coba digunakan. Kalau memang nggak bisa, berarti nanti ya itu berarti kasus sedikit lebih khusus. Belum bisa, Pak. Belum bisa Ini dipakai kode dirimu presensinya. yang dari kelas lain? Bukan? Gimana, Pak? Yang apakah kamu termasuk yang dari kelas lain? Iya, Pak. Oh, di sini 313. Ya, ini ada 313. Memang susah kalau nggak di SIA nggak ketahuan. Ya, Pak. Mestinya nanti di SIA akan diupdate mestinya ya, akan terupdate untuk di SIA. Tapi untuk sementara mungkin ini sudah masuk grup kan? Coba disebutkan di grup saja, dinyatakan di grup. Dimasukkan di grup namanya siapa dan nomornya berapa hadir hari ini, tapi tidak bisa presensi karena dari kelas lain. Baik, Pak. Terima kasih.
Ya, nggak tahu nanti solusinya gimana. Yang jelas kalau mendata satu-satu akan merepotkan karena banyak ya. Kemudian ya kita nanti gimana ya nanti. Apakah mungkin nanti presensi di pertemuan pertama akan saya abaikan? Mungkin bisa nanti bisa dipertimbangkan gimana. Jadi tambahan kerjaan ini bagi dosen kalau seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan? Cukup, Pak. Apabila tidak ada kelanjutan. Jadi kalau tidak yang tanyakan, mungkin akan saya cukupkan saja. Sekali lagi terima kasih untuk menghadiri kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kuliah kita selama 1 semester. Ke akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.